Halo, di sini saya akan menjelaskan suatu soal di mana tentang pertumbuhan bakteri. Di sini saya akan bacakan suatu kultur bakteri mula-mula memiliki jumlah 1000 sel. Bakteri tersebut membalas setiap 30 menit. Berapakah jumlah bakteri setelah 3 jam? Jika semua bakteri terus membelah secara sempurna, nah di sini kita diketahui N itu sama dengan 1000 sel, di mana itu adalah jumlah bakteri mula-mula. Terus G sama dengan 30 menit. G itu adalah setiap waktu yang diperlukan. T sama dengan 3 jam. 3 jam kita ubah ke menit menjadi 180 menit. Yang kitanya adalah NT, di mana bakteri setelah 3 jam. Nah, di sini ada cara penyelesaiannya. Pertama, menentukan jumlah generasi. Nah, rumusnya adalah N sama dengan T bagi G. Dimasukkan diketahui N tadi setelah kita ubah dari 3 jam menjadi 180 menit dibagi 30 menit. G tadi 30 menit sama dengan 6 generasi. Artinya setelah 3 jam bakteri mengalami 6 kali pembelahan atau generasi. Nah, kemudian kita akan menghitung jumlah bakteri. Rumusnya adalah NT sama dengan NO kali 2 pangkat N. Kita substitusi, di mana NT sama dengan 1000 kali 2 pangkat 6. 6T itu sama dengan generasinya. Berarti NT 1000 dikali 2 pangkat 6 sama dengan 64. Terus dikali menjadi 64.000 per sel. Jadi jumlah bakteri setelah 3 jam adalah 64.000 sel bakteri. Kesimpulannya, dengan jumlah awal 1000 sel dan waktu generasi 30 menit, waktu pengamatan sama dengan 3 dari 3 jam menjadi 180 menit. Jumlah generasi eh, sama dengan 180 dibagi 30 sama dengan 6 generasi. Dan jumlah akhirnya dan kita agar mengetahui jumlah akhirnya dengan cara 1000 jumlah awal dikali 2 pangkat 6. 6 itu tadi eh, generasi setelah 100 setelah 3 jam. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jusmira Jumatika Sariwu dengan NIM 12S25012 dari Prodi S1 Sistem Informasi, Angkatan 2025. Pada video presentasi kali ini, saya akan menjelaskan salah satu contoh soal dari materi fungsi transenden, yaitu tentang pertumbuhan eksponensial. Pada materi ini, kita akan melihat bagaimana suatu jumlah dapat bertambah dari waktu ke waktu menggunakan model matematika. Untuk soal yang akan saya jelaskan adalah pertumbuhan jumlah bakteri. Saya akan menjelaskan dari informasi yang kita ketahui, menentukan mulai pertumbuhannya, mencari nilai konstan K sampai mendapatkan jumlah bakteri setelah waktu yang ditentukan. Jadi langsung saja kita masuk ke soal. Pada soal ini diketahui bahwa seorang mahasiswa jurusan bioteknologi melakukan penelitian terhadap pertumbuhan bakteri. Jumlah bakteri pada awal penelitian adalah sebesar 20.000 bakteri. Kemudian setelah penelitian berjalan selama 2 jam, jumlah bakteri tersebut bertambah menjadi 50.000 bakteri. Dari dua informasi dari dua informasi ini kita akan mencari jumlah bakteri setelah 6 jam dihitung dari awal penelitian. Jadi yang sudah kita ketahui adalah jumlah awalnya 20.000, kemudian pada waktu 2 jam jumlahnya menjadi 50.000. Karena jumlah bakteri bertambah seiring dengan bertambahnya waktu, maka kita akan menggunakan model pertumbuhan eksponensial. Selanjutnya kita tentukan terlebih dahulu rumus atau model yang akan kita gunakan. Untuk pertumbuhan eksponensial, kita menggunakan rumus Y sama dengan Y0 dikali E pangkat KT. Di dalam rumus ini, Y menyatakan jumlah bakteri pada waktu tertentu. Kemudian Y0 adalah jumlah bakteri pada awal penelitian. Sedangkan K merupakan konstanta pertumbuhan dan T adalah waktu. Dari soal tadi kita sudah mengetahui bahwa jumlah bakteri pada awal penelitian adalah 20.000. Jadi nilai Y0 yang akan kita gunakan adalah 20.000. Sekarang kita sudah mempunyai model pertumbuhan dan nilai awalnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai K terlebih dahulu karena nilai K belum diketahui. Dari soal kita tahu bahwa setelah 2 jam bakteri menjadi 50.000, kemudian kita masukkan nilai tersebut ke dalam rumus pertumbuhan eksponensial. Jadi 50.000 sama dengan 20.000 dikali E pangkat 2K. Selanjutnya, supaya lebih sederhana, kedua rumus kita bagi dengan 20.000, maka hasilnya adalah 2,5.
Jadi kita memperoleh 2,5 sama dengan E pangkat 2K. Karena K masih berada dalam pangkat, kita gunakan logaritma natural atau ln pada kedua ruas. Dengan begitu, kita mendapatkan ln dari 2,5 sama dengan 2K. Kemudian kedua ruas kita bagi 2, maka diperoleh K sama dengan setengah dikali ln 2,5. Jadi pada jadi pada tahap ini kita sudah mendapatkan bentuk nilai K yang akan digunakan untuk mencari jumlah bakteri pada waktu 6 jam. Setelah nilai K diperoleh, sekarang kita bisa lanjut ke pertanyaan utama dari soal. Eh, kita ingin mengetahui jumlah bakteri setelah 6 jam, sehingga nilai T sama yang kita gunakan adalah 6. Kita kembali menggunakan rumus pertumbuhan eksponensial, yaitu Y sama dengan Y0 dikali E pangkat KT. Nilai Y0 sudah kita ketahui, yaitu 20.000. Sedangkan nilai K sudah kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya, yaitu ln 2,5. Kemudian T sama dengan 6. Jadi kita substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus. Kita mendapatkan Y sama dengan 20.000 dikali E pangkat 6K. Karena K sama dengan setengah ln 2,5, maka dikali 6, maka 6 dikali setengah menjadi 3. Sehingga bentuk menjadi 20.000 dikali E pangkat 3 ln 2,5. Dengan menggunakan sifat logaritma dan eksponensial, bentuk tersebut dapat ditulis menjadi 20.000 dikali 2,5 pangkat 3. Hasilnya adalah 15.525. Selanjutnya 20.000 dikali 500 20.000 dikali 15,525 menghasilkan 312 dikali 500. Jadi jumlah bakteri setelah 6 jam adalah 312.500 bakteri. Jadi dari perhitungan yang sudah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa jumlah bakteri setelah 6 jam adalah 312.500 bakteri. Pada awal penelitian, jumlah bakteri adalah 20.000, kemudian setelah 2 jam, jumlahnya menjadi 50.000. Dan berdasarkan model pertumbuhan eksponensial, setelah 6 jam, jumlahnya diperkirakan menjadi 312.500. Jadi, contoh ini menunjukkan bahwa model pertumbuhan eksponensial dapat digunakan untuk memperkirakan pertambahan suatu populasi berdasarkan data yang sudah diketahui. Demikian penjelasan dari saya mengenai contoh soal pertumbuhan eksponensial. Perkenalkan, nama saya Remi Novika Citra Mitupulu dari Program Studi Manajemen Rekayasa Angkatan 2024 dengan NIM 21S24029. Pada soal kali ini, saya akan mengerjakan soal berikut, yaitu tentukan integral berikut. I sama dengan integral x pangkat 2, E pangkat x sin x dx. Langkah pertama yang kita lakukan adalah pemilihan U dan dv-nya. Kita lakukan ini agar kita dapat menggunakan aturan Liate. Yang pertama kita lakukan adalah pemilihan U. U-nya kita pilih yaitu X pangkat 2, sedangkan dv-nya kita pilih adalah E pangkat X sin X dx. Lalu U-nya kita turunkan menjadi du sama dengan 2X dx. Lalu dv-nya kita turunkan menjadi V sama dengan integral E pangkat X sin X dx. Lalu kita hitung si V-nya, yaitu V-nya tadi kan integral E pangkat X sin X dx. Kita hitung menggunakan integral partial mini. Yang pertama kita ambil U1-nya, yaitu dari sin X, dan kita turunkan menjadi du1 sama dengan cos X dx. Lalu kita ambil dv1-nya sama dengan E pangkat X dx, lalu turunannya menjadi V1 sama dengan E pangkat X. Maka integral E pangkat X sin X dx sama dengan sin X dikali E pangkat X dikurang integral E pangkat X cos X dx. Lalu kita hitung lagi integral E pangkat X cos X dx-nya lagi dengan cara yang sama. Integral E pangkat X cos X dx sama dengan cos X dikali E pangkat X ditambah integral E pangkat X sin X dx. Lalu kita substitusi kembali. Jadi, integral E pangkat X sin X dx sama dengan E pangkat X sin X dikurang dalam kurung E pangkat X cos X tambah integral E pangkat X sin X dx. Sama dengan 2 integral E pangkat X sin X dx sama dengan E pangkat X dalam kurung sin X dikurang cos X. Tutup kurung.
Jadi, V sama dengan integral E pangkat X sin X dx atau sama dengan 1/2 E pangkat X sin X kurang cos X. Lalu, yang langkah kedua, kita menggunakan rumus integral parsial. Dengan rumus integral U dV sama dengan U dikali V dikurang integral V dikali du. Maka, I sama dengan integral X pangkat 2 E pangkat X sin X dx sama dengan U dikali V dikurang integral V dikali du. I sama dengan X pangkat 2 dikali 1/2 E pangkat X sin X dikurang cos X dikurang integral 1/2 E pangkat X sin X kurang cos X 2X dikali 2X dx. I sama dengan 1/2 X pangkat 2 E pangkat X sin X dikurang cos X dikurang integral X XE pangkat X sin X kurang cos X dx. Lalu, yang ketiga, kita hitung integral sisanya. Misal, J sama dengan integral sisanya yang ini tadi. Misal, J sama dengan integral XE pangkat X sin X kurang cos X dx. Lalu kita gunakan lagi integral parsialnya untuk menghitung si J-nya tadi. Yang pertama kan kita lakukan pemilihan U dan dV-nya. U-nya sama dengan X, diturunkan menjadi dx. Du sama dengan dx. dV-nya tadi E pangkat X sin X kurang cos X dx, diturunkan menjadi integral E pangkat X sin X dikurang cos X dx. Lalu, P-nya ini karena masih integral, kita hitung si V-nya tadi. Jadi, integral E pangkat X sin X dx dikurang integral E pangkat X cos X dx. Dari hasil sebelumnya, integral E pangkat X sin X dx sama dengan 1/2 E pangkat X sin X dikurang cos X. Integral E pangkat X cos X dx sama dengan 1/2 E pangkat X sin X tambah cos X. Maka V sama dengan 1/2 E pangkat X sin X kurang cos X kurang 1/2 E pangkat X sin X tambah cos X. Jadi V sama dengan min E pangkat X cos X. Jadi J sama dengan U dikali V dikurang integral V dikali du. J sama dengan X dikali min E pangkat X cos X dikurang integral min E pangkat X cos X dx. J sama dengan min XE pangkat X cos X ditambah integral E pangkat X cos X dx. Jadi J sama dengan min XE pangkat X cos X ditambah 1/2 E pangkat X sin X tambah cos X. Lalu kita substitusi kembali. Jadi I sama dengan 1/2 X pangkat 2 E pangkat X dalam kurung sin X dikurang cos X dikurang si J tadi. Yang ini. Jadi I sama dengan 1/2 X E pangkat 2 E pangkat X sin X dikurang cos X dikurang X E pangkat 2 cos X ditambah 1/2 E pangkat X sin X tambah cos X sama dengan I sama dengan 1/2 XE X2 X pangkat 2 E pangkat X min sin X dikurang cos X ditambah XE pangkat X cos X dikurang 1/2 E pangkat X sin X tambah cos X tambah C. Sekian video dari saya, terima kasih.